Halo teman-teman, baik lagi bersama saya Faisal Hanafi. Tentunya masih bersama channel Lentera Sukamana. Di video kali ini gue bakal ceritain tentang pengalaman gue sih sebenarnya. Sebenarnya sih tadinya mau bareng anak-anak, cuman ya anak-anak pengen gue yang ngeceritain karena di pendakian kali ini tuh hampir keseluruhan ya gue yang ngalamin semua ya yang terjadi di pendakian saat itu. Dulu tuh gue pendakian ke Gunung Gede via Putri bulan 3 2022. Tentunya masih bulan kemarin, masih tahun ini ya, tapi di bulan 3-nya. Nah, di pendakian saat itu gue sama anak-anak Lentera sekitar 15 orang. Jadi ada Umar, tentunya yang kemarin ikut podcast gue sama gue, ada Rio, Sugeng, Dwi, Hafiz, Ikro, Om Baco, terus Ilham, Doni, ada Nunu juga, ada Rindang dan Rida, Mbak Weki, siapa lagi ya? Saya lupa separuhnya yang gak saya sebut sebenarnya. Jadi pas di saat itu tuh gue mulai pendakian tanggal 11-12. Nah, dari Tangerang itu gue start jam 11 malam. Nah, di sini tuh emang sih sedikit ya teman-teman gue sih agak sedikit jahil dari ucapan ya. Jadi ya seharusnya yang mendoakan yang baik, tapi dia selalu dianggap bercanda guys. Jadi ada ucapan sedikit, terlalu nyasar lu Sal ke Gunung Gede, ntar hujan lu gitu kan. Tapi itu kenyataan, benar-benar kenyataan. Jadi pas sebelum masuk ke jalur ke gang ke base camp Gunung Gede Pia Putri itu gua, Nunu atau Nurul, Jibril ya benar, bareng Jibril, Hafiz, Ikro, Mbak Weki itu gua jadi kelabasan guys. Jadi nggak kelihatan gangnya itu gapura yang mau masuk ke ke base camp Pia Putrinya. Nah, saat itu tuh gua hampir yang dari situ tuh setengah jam lah. Nah, situ gua inget sama ucapan temen gua ya kan, yang di sini, yang di rumah, lu bakal nyasar lu Sal. Nah, itu lumayan sekitar setengah jam gua jauh dari jalur itu. Nah, akhirnya gua balik lagi cari jalur, minta Sherlock dari sini. Nah, nyampe base camp gue sekitar jam 3:30. Bayang, dari Tangerang ke base camp itu berapa jam ya? Hampir 6 jam dah. Biasa gue paling 3 jam dari sini ke sana. Ini bisa sampai 3 jam. Nah ya. Dan kita semua itu berencana mulai pendakian tadinya jam 7. Nah, setelah jam 7 itu, kita ada kendala karena sepatu Dwi itu pas di saat di base camp itu kan bukan kena sih sebenarnya di dalam jok. Jadi di jok motornya itu nggak bisa dibuka guys. Jadi nggak bisa dibuka kuncinya, nggak tahu kenapa. Nah, akhirnya kita mutusin buat coba ambil sepatunya, tapi sampai jam 8 nggak bisa dibuka juga joknya. Nah, akhirnya kita mutusin buat langsung nanjak ke Gede ya. Nah, di perjalanan gua ke Gunung Gede itu mulai jam 8, yang aturan rencana jam 7 karena ada kendala sedikit dari sepatunya Dwi yang masuk di jok nggak bisa dibuka itu kan. Nah ya, awal-awal sih kita ya selalu seperti biasa melakukan doa ya kan. Dan
tak lupa untuk mengingatkan teman-teman selalu selalu berhati-hati buat nanjaknya. Nah, kita dari awal tuh dari mulai jalur itu ya slow sih, karena gue sih jujur ya, gue baru pertama mulai pendakian lagi di saat itu. Yang mungkin buat kalian yang mau coba mendaki dari pertama pendakian ya diutamakan untuk jogging dulu lah. Nah, tapi gue di situ nggak jogging lagi, gue langsung jalan. Dan ya akhirnya fisik gue itu kurang sedikit mendukung ya dari pernapasan. Nah, tapi entah kenapa mungkin ya gue selalu semangat sih sebenarnya. Selalu semangatnya karena gue selalu bercanda dari awal sampai pos 1, pos 2, pos 3 kan. Nah, di pos 1 itu yang setahu gua ada bacaan tugu pintu masuk Gede Pangrango Pia Putri itu. Nah, kita mulai istirahat dan makan dulu tuh, makan siang. Di situ tuh gua sampai pos 1 jam kurang lebihnya jam 11. Nah, kita mutusin istirahat. Tadinya kan kita mau masak, tapi ada salah satu dari anak-anak yang udah bawa bekal dari bawah. Ya udah, kita sediain bekal yang sudah ada di situ. Nah, jadi kita nggak jadi masak. Nah, sedikit kan ada yang lain juga pada istirahat semua. Nah, dan kita lanjut ke pos 2 ya. Masih nggak ada kendala sih sebenarnya, cuman dari anak-anak ini fisiknya masih sedikit kurang, jadi kita untuk waktu nanjak pun juga agak sedikit lambat. Aturan kita sampai waktu batas jam segitu, tapi ini sangat sangat delay banget kan. Jadi nah, pas kita sampai pos 3, di pos 3 itu emang kita niatnya tadi mau istirahat dan langsung kita lanjut. Cuman cuacanya kurang bagus, turun hujan gitu kan. Turun hujan dan kita memutuskan buat istirahat sebentar. Nah, dan situ anak-anak kompromi lanjut atau kita ngecamp di sini karena kan cuaca itu benar-benar hujan deras banget dan tidak memungkinkan kita buat nanjak ke atas. Nah, dan akhirnya Om Baco, Umar, dan Ikro ngelihat kondisi fisik dari Doni juga ya kan. Nah, yang udah nggak kuat ternyata. Udah bukan nggak kuat sih, emang dari cuaca juga bener-bener dingin kan. Nah, udah bener-bener dingin banget. Jadi Om Baco, Umar, Ikro itu udah mutusin buat ngecamp di pos 3. Nah, dari pos 3 itu gue sedikit ada ngalamin kendala ya. Ya emang kita posisi lagi hujan, bener-bener hujan. Terus fisik badan gua juga pun di situ udah panas dingin, udah berat banget. Nah, pas udah mau maghribnya, kan kita udah pasang tenda tuh. Udah hujan-hujanan, pasang tenda, beres. Nah, pas mau maghrib, di situ gua udah bener-bener menggigil banget. Badan gua tuh udah nggak karuan lah pokoknya. Nah, yang lain udah siap-siap tinggal tidur. Nah, gua, Ikro, Rio, Apis, di depan tenda. Jadi di depan tenda itu
ya gue lagi ngobrol gitu kan, tadinya sempat mau bikin kopi dan kita kehabisan air ya kan. Nah awal-awal kan kayak dari anak-anak perempuan yang mau sempet ada yang lapar bener kan, karena gue nggak, kondisi badan gue nggak kuat. Di situ anak-anak niatnya kan mau beli air ke bawah ke warung, nah tapi nggak ada yang mau jalan guys, nggak ada yang mau jalan, bener-bener nggak ada yang mau jalan. Nah permintaan yang pertama anak perempuan mau makan itu gue tunda dulu. Nah ada ikro. Nah di situ bener-bener gue merinding banget. Abis isya itu kalau nggak salah, abis isya udah hawanya beda, udah lain lah hawanya. Nah ikro itu sempet nyuruh gue, karena ada playset yang gak kebentang satu, karena gue bawa 2 playset kan anak-anak. Nah ikro bilang ke gue, Sal itu playset mending lu mentang aja biar nggak terlalu dingin. Nah tapi gue buat nengok ke sebelah kiri ini yang deket buat masak, tapi ada playset. Itu kayak apa ya, kayak ada yang merhatiin gue gitu kan. Karena gue langsung aja bilang ke Ikro, gue nggak berani Kro. Ya itu ketimbang ke depan doang Sam. Ya karena dari gue sendiri jujur ya, gue kalau emang udah ngerasain kayak gitu terus gue samperin, ya yang selalu gue alami itu pasti gue meriang gitu kan, meriang. Nah udah gue diem aja. Nah di situ anak perempuan minta makan lagi, karena yang pada lapar, belum pada makan lagi kan. Makan itu jam 11 siang. Nah situ anak-anak udah pada tidur semua. Ikro pun sempat masuk, cuman ada gua, Apis sama Rio. Nah di situ gua sempet teriak sih sama anak-anak. Ya teriak karena gue emang lagi sakit gitu kan, badan lagi sakit, anak-anak pada tidur gitu kan. Terus yang lain gue suruh buat turun beli air, nggak ada yang mau ya kan. Nah sempet teriak gue, ya emang sih kayak gini sih diri gue juga salah sih. Gue sampai teriak ngomong, awas lu kalau air udah datang lu pada bangun buat nyeduh makan sama air. Ya itu gue sebenarnya salah juga karena gue hitung-hitungan, tapi gue bilang kayak gitu emosi karena gue terus itu kondisi gue itu emang lagi meriang banget. Gue udah nggak bisa apa-apa, cuma anak-anak kan pada dalam semua. Nah ya udahlah, gue mutusin buat turun sama Rio. Nah emang hawa gue udah negatif kan. Pas gue keluar tenda, tengok ke kanan, nah gue kaget. Di sebelah gue, dikira gue apa ya, yang gantung nyala gitu kan, putih. Taunya jas hujan. sampai apa ya, rokok di bibir gue tuh kebalik, terus ngetotol ke bibir gue sampai jontor gitu kan. Ya gue udah mikir negatif aja lah ke situ lah. Rio pun juga sampai ketawa ngeliat saya kayak gitu. Nah udahlah gue turun ke bawah. Nah ke bawah gue bisa ngelihat yang di bawah kan, warungnya itu. Nah setelah itu gue baik lagi tuh, udah beres gue beli air, pulang lagi ke atas. Nah di atas karena kan di tenda lampu headlampnya pada mati semua, dengan pada mati semua. Headlamp cuman ada di si Rio ini. Nah di situ gue lupa sedikit jalan. Yang kata gue kan, yo ini mungkin kesini yuk jalannya yuk. Tapi untungnya Rio kan masih di belakang, ya kan. Nah pas gue buka itu udah kayak apa ya, udah kayak gua gitu kan. Udah kayak gua, aduh, yuk salah nggak nih yuk kesini, kata Rio kan.
Ya bukan ke situ ini jalannya ke sini itu kalau gue sendirian jalan ke situ gue nggak tahu udah kayak gimana. Dan ya, itu emang udah feeling gue nggak beres, tapi gue maksain buat turun gitu kan ke ke warung buat beli air. Ya mau gimana lagi kan, namanya juga udah benar-benar kepepet buat anak-anak perempuan yang belum makan. Akhirnya tuh udah makan. Situ gue lihat taunya habis tidur di depan. Katanya sempat azan, tapi sempat azan ya karena dia ketakutan juga sendiri di depan tenda. Nah gue bukannya bukannya takut gitu buat jalan ke depan, malah gue sedikit pengen ketawa. Ya gue juga sadar kalau ini tuh di hutan gitu kan, karena ngeliat habis kayak gitu. Nah terus habis di situ kan sempet masuk ke tenda yang anak-anak kayak Sugeng, kayak si ini siapa namanya, Ilham. Nah gue di situ pas dia masuk itu, kok kata gue kayak ada yang beda itu kan di tenda yang ini. Jadi itu tuh udah kayak sosok anak kecil gitu kan, anak kecil yang nimpain kakinya Apis. Nah Apis bilang, kok pegel gak betah saya tidur di situ. Wah saya kan nggak beres. Nah situ gue sempet baca sedikit sholawat buat minta maaf kalau saya punya salah. Emang gue dari awal pendakiran tuh gue selalu bercanda. Tapi emang itu cara gue buat gue lebih semangat gitu kan, biar stamina gue ada. Gue emang salah juga bercanda dari pertama pendakian sampai pos 3 ini yang gue ngecamp di sini. Nah malamnya itu udah beres makan sama anak-anak perempuan. Nah malamnya yang saya sempat dengar cerita dari Umar, dia keluar jam 2. Nah keluar itu di belakang tenda yang gue lihat Apis itu. Jadi ada yang ngeliatin tapi langsung lari. Ya entah, nggak tahu siapa kan, mungkin ya ranger atau keamanan di situ Pak, buat kontrol tenda kita, karena tenda kita nggak ada lampunya, itu kan headlamp mati semua. Nah itu selang paginya kan gue sempat sakit perut. Nah di sini salah gue setelah gue pulang sih sebenarnya. Nah pagi gue sakit perut, sempat buang air besar, BAB. Tapi si pupnya itu gak gue kubur, lupa gitu kan, karena yang saking gue ininya juga kan, buru-buru buat briefing anak-anak yang mau nanjak siapa ya kan, yang mau lanjut ke puncak atau ke Surken. Nah gue lupa buat ngekubur pup gue sendiri. Nah habis itu emang gue juga di situ Rida juga kan pengen ikut. Nah gue baru ngeh kalau Rida ini ya sama sih nggak perlu disebutin, cuman ya mungkin efek dari yang semalam ini ya ada sangkut pautnya juga sih sebenarnya, tapi nggak tahu juga ya. Gue selalu pikir positif di situ karena gue nggak mau nyakitin badan gue sendiri. Nah dari malam itu pun juga gue nggak habis pikir lagi, nggak mikir panjang lagi. Gue langsung gue langsung tidur di depan tenda. Gue tidur di depan tenda ya karena anak-anak semua udah full banget tenda. Gue tidur di luar pokoknya mah. Yang Umar malam-malamnya keluar itu katanya ada yang lihat ini. Yang jam 2-nya Umar keluar, lalu ada yang lihat langsung lari gitu kan.
Nah dan gue lanjut besoknya itu gue pup. Nah salahnya gue di sini, gue pup ya nggak gue kubur lagi gitu kan ya, mungkin disitulah salah gue gitu kan, satu. Dan keduanya yaitu gue bercanda dari bawah sampai ke pos 3 ini ya kan. Nah dan gue baru nge juga kalau Rida ini emang pas di pos 2 atau pos 3 itu, kalau nggak salah pos 3 lah. Dia haid gitu kan, dan Rida pun juga nahan sakit perut buat ya buang air besar juga kan. Nah gue yakinin ke Rida pas abis briefing mau nanjak ke ininya, ke puncak Gunung Gede. Nah Rida yakin nggak, karena Rida kan bukan habis lagi haid, takutnya nggak kuat karena nggak semua yang kesana. Jadi yang nanjak itu cuman ada Ikro, Rio, Hafiz, Jibril, Mbak Weki, terus ada Rindang dan juga Nurul yang kesana buat naik. Coba buat kawal anak perempuannya buat nanjak. Nah gue sementara istirahat karena emang sebelumnya gue sempet sakit juga kan, karena tidur di luar juga itu, gue tidur sama anak-anak. Nah di siang harinya tuh gue ngeliat Rida itu udah beda banget gitu kan, udah beda banget. Cuman alhamdulillahnya gue selalu ingetin dia, walau mau dia jalan ke sini gue selalu ingetin dia, mau dia buang air besar atau belanja ke warung gue selalu ingetin dia gitu kan. Atau ya mau minta anter pun juga pasti gue anterin, karena gue inget gitu kan kalau dia lagi haid ya. Cuman mitos apa enggaknya haid ini kalau lagi di gunung kan ya harus hati-hati sih sebenarnya mah. Nah setelah itu gue ketiduran sampai jam 2:30. Nah setengah tiga sore anak-anak belum pada turun semua, karena kita mau mutusin buat turun sore ke base camp buat beres-beres. Nah jam 2:30 anak-anak belum pada turun juga dari surcamp. Nah ya udahlah, gue nyuruh Sugeng buat jemput anak-anak ya kan, udah ada di mana. Nah tapi pas Sugeng mau jalan, kalau nggak salah Hafiz sama Rio dia sudah turun duluan, tapi anak perempuannya belum turun. Nah di situ nggak selang lama ada Rindang sama Mbak Weki sama Nunu juga kan turun. Nah setelah itu Nurul ini katanya kepleset dan kakinya sempat terluka. Nah tapi sebelumnya juga kan udah saya ingatin buat pakai sepatu, jangan pakai sendal kalau nanjak ke surkennya. Tapi dia milih pakai sendal ya, apa boleh buat, yang penting saya udah mengingatkan gitu kan ya. Tapi saya setelah ngelihat wajahnya pun juga udah pucat banget, dan situ gue koordinasi sama Umar sama Ikro untuk berhati-hati buat jaga-jaga anak-anak perempuan ya kan, buat selalu ngingetin gitu. Nah setelah beres makan mau maghrib, Ranger tuh udah ngingetin kita buat langsung turun. Nah itu langsung kita beres-beres semua, packing barang-barang. Nah pas di situ gue sempet nembak 3 kali guys, dan itu bener-bener kabut turun, hawanya udah kelam banget, pokoknya udah beda banget hawanya. Nah di tempat pup gue itu jadi udah ada yang merhatiin gue gitu kan. Wah apa ya, gue di situ baru inget juga, tapi gue nggak bilang sama anak-anak gitu kan.
kalau gue pup nggak gue kubur gitu. Tapi ada yang merhatiin gue terus. Nah di sebelah kanan gue, yang sebelah kiri itu udah kayak apa ya, perempuan di atas carrier sama merhatiin gue juga gitu kan. Nah di situ gue pas Ikro nyuruh Sal ini masukin ke tas, itu gue langsung nyuruh Doni buat masukin, karena gue kalau gue udah nengok pasti ya itu yang gue rasa itu pasti gue bener-bener bakal meriang gitu kan, gitu kan. Nah setelah pas mau doa dan Rida juga minta, bang lu mau gendongin tas gua nggak ya, karena gua dari awal juga kan gendongin tas dia tapi yang carrier hitam guys, bukan carrier yang daypack apa yang kecil itulah ya kan. Nah gua gendong yang kecil. Nah di situ gua sempet udah benar-benar menggigil, udah merinding, meriang dah, campur aduk. Langsung gue muntah-muntah, nembak di situ. Udah langsung minum minta P3K, obat. Masih sampai 3 kali itu. Minum air hangat pun juga tetap ini. Nah, gue baru kalau Rida ini emang lagi haid gitu kan. Nah di situ gua udah beres ikut doa, sempet nangis dan sempet pamit juga. Gua sempet nangis, gua minta maaf sama yang di situ kalau saya punya salah. Dan alhamdulillah di situ hatiku udah plong lagi. Nah turun, nah di bawah itu gua katanya ini yang gua gendong tas siapa ya katanya. Nah katanya kan tas Rida gitu kan. Nah kata gua, udahlah gua ajak tuker aja nih sama siapa ya. Nah, udah gua barter ke Dwi ya kan. Udah gua gak apa-apa itu gua bawa carrier terus tambah tas lagi, double carrier juga gak apa-apa, turun mah. Karena emang gua udah ngerasain kejadian kayak gitu. Nanti ya daripada kesehatan gua kurang fit juga, terus kasihan sama anak-anaknya ya repot juga kan. Udah dan akhirnya gue turun dah. Nah di situ pas gue turun itu jadi udah kayak ada yang ngikutin gitu kan di samping udah bener-bener ada yang ngikutin. Nah di situ gue jalannya selalu nunduk karena nggak mau lihat kanan kiri, tapi anak-anak kan ngingetin gue, ntar nanti kalau di jalan jangan lihat kanan kiri ya kan? Selalu fokus ke depan aja, enggak lihat jalan yang di bawah, takutnya kalian kepleset karena kita kan ini habis hujan gitu kan. Ya udah gue fokus, tapi itu kanan kiri itu selalu ada yang ada yang terbang loncat gitu kan, hitam. Terus sampai bawah gue bawa salawat, Umar pun juga ngajak gue salawat, selalu gue bawa salawat. Dan itu carrier tadinya berat jadi enteng banget pas setelah gue bawa salawat sama Umar. Nah setelah setelah beberapa menit perjalanan, nah yang di belakang sempat ketinggalan Rio sama Dwi ya kan. Udah gue nunggu di belakang tuh, anak-anak agak maju, agak sempet nggak kelihatan, tapi Umar sempet nyamperin lagi kan. Nah di situ Umar mutusin buat di belakang buat jaga anak-anak juga yang di belakang kayak Dwi sama Rio. Nah udah Umar selalu ngajak sholawat dari atas sampai bawah. Nah di pos sebelum pos 1 yang ada tugu itu kan, yang ada rumah gitu kan. Nah di situ gue
lihat Nurul udah pucet banget, dia ngelamun pokoknya ngelamun nggak karuan. Dan gue ingetin, Nurul kamu jangan ngelamun, takutnya ada apa-apa kita kan nggak ini lagi, geser ngerapat. Terus Ikro pun juga ingetin, semua jangan ada yang jauh, semua ngerapat, kalau ada yang mau ini bilang aja ya. Nah di situ pun juga Rida udah ngerasain beda banget, udah hawanya beda banget. Nah di situ kita lanjut, udah mau pos ojek itu kan, udah mau pos gojek kan, jalannya agak sedikit terjal karena kan sempat ada ini juga kan, jalan yang beda juga. Nah kita yang di depan itu ngambil jalurnya ke sebelah kanan, aturan kan sebelah kiri. Nah dia ngambil sebelah kanan. Nah situ bukan pohon sih, jalurnya, jadi ada di atas itu ada akar, ya kan, akar pohon apa kurang tahu dah. Nah nggak lama Om Baco ini dia nyari jalur. Jalur bener-bener gelap banget, dia bawa lenteranya. Nah kata Om Baco, udah jalan sini aja. Nah tapi kata Ikro yang di bawah, oh, ini bisa. Nah udah selang jalan situ, ya kan, selang jalan. Nah bagian saya yang turun di trek itu. Nah kata saya kan ke Rio sama Dwi, saya kan, Wi injek kaki gua. Nah gua itu pas di bawah akar itu, injek kaki gua. Itu gue udah yakinin banget gue nggak bakalan kepleset atau apa. Nah nggak tahu kenapa itu kaki gue kayak ada yang narik gitu kan, langsung kayak diseret, nyangkut di di akar gitu. Dan langsung gue baca istighfar dan gue juga sempet tahu pas di pos Gojek itu bahwa Mbak Weki juga di depan kepleset, karena gue nggak merhatiin yang di depan, gue merhatiin ke bawah, jalur bawah ya kan, karena lampu penerangan jalur itu gelap banget itu kan, cuman sedikit doang. Handphone pun juga sempet lobet, gue kan sempet pada lobet semua. Nah itu Jibril juga kakinya kepleset, terus agak sedikit jalannya, kalau bahasa Sundanya ingklek guys, agak sedikit ingklek. Nah ya udahlah, gue memilih buat gandeng Jibril. Kalau Mbak Weki kan agak sedikit bisa jalan juga, maksudnya sedikit kuat juga. Gue gandeng Jibril. Nah di situ Jibril selalu bilang, ada yang merhatiin ya gue selalu bilang, udah kita fokus aja ke depan, yang penting kita sampai duluan, kata gue kan. Terus nggak lama lagi ada yang ngikutin. Ya udah fokus aja ke depan, jangan terlalu fokus ke yang ngikutin kita, karena kita kan tujuannya kita sini silaturahmi. Kalau emang dia ngeganggu kita, ya apa boleh buat gitu kan, kita juga yang penting kita nggak macem-macem. Udah terus, nah sampai base camp pun juga Jibril selalu ada yang ngikutin Nah emang di situ juga gue emang udah ngerasa beda banget sama gue. Nah udah tuh udah nunggu anak-anak. Nah nggak lama Nunu turun, ya kan. Nah gue lihat itu di belakang Nunu ada orang, tapi pas gue tanya, ya emang enggak, sama kayak lagi ada Umar sama Ikro kan, ya kayak ada yang ngilang gitu lah guys. Udah pucet banget mukanya, udah nggak karuan ya kan, udah beda banget pokoknya hawanya. Ya udah di situ gue pencet dulu tuh kakinya, jempol kakinya, atau kan
gimana nu, berasa nggak? Berasa. Ya udah kata Umar, ya udah Nurul ini dulu, ambil wudhu dulu. Ya udah ambil wudhu, ya di situ tenang kan. Nah gua di situ sempat apa namanya, di base camp pun juga sempat nembak lagi gua, karena emang udah hawanya beda lagi ya kan. Pas gua deket yang hide ini, gua sempet muntah lagi ke depan. Udah tuh, yaitu kita packing lah, beres-beres buat lanjut pulang. Nah ini yang lebih anehnya ya kan, udah keluar dari base camp. Nah motor kan kita baru nyalain ya kan? Nah itu motor Doni pas di perkebunan remnya sempet blong gitu kan. Ya logis aja lah kalau misalkan rem itu biasanya kalau kita udah lama perjalanan ya kan. Kalau udah lama perjalanan baru blong, kita mikirnya rem panas ya kan. Nah tapi ini motor ini kan udah baru jalan, kok udah bisa blong gitu kan, kita mikirnya gini, wah kata Umar setan belek kan yang ngikut nih kan, jepit tangannya. Nah gitu kan, di situ kita kehibur sedikit ya, nggak ada tegang kan. Ya udah itu kan Doni, Sal berhenti dulu. Lah ini kan di perkebunan masih sepi kan, ya sepi ya gue juga jaga-jaga lah gitu kan. Si jaga-jaga, ya udah nanti di tempat rame aja Don berhentinya. Ya udah di situ gue nunggu anak-anak karena masih pada di belakang semua. Gue duluan tuh sama Doni sama Ilham ya kan. Turun, nah udah dicek semua, ya ini nggak kenapa-napa gitu kan, bener-bener nggak kenapa-napa motor. Pokoknya kita udah mikir yang aneh-aneh lah di situ. Udah memang bonus kali ya kita habis pulang dari sono udah kejadian kayak gini lah. Nah pas jalan udah gitu kan, Umar cek udah nggak blong lagi. Pokoknya situ kita ya alhamdulillah sampai pulang. Kita sampai sekarang pun juga anak-anak Lentera masih bertemu sama keluarga dan masih bisa kumpul sama teman-teman di Sukamanah ini. Nah itu mungkin itu bukan gambaran sih, itu cerita gua selama pendakian bulan 3 kemarin ke Gunung Gede guys. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue ceritain. Nggak bisa lebih. Ya selebihnya bila ada kata-kata saya yang selama video ini yang salah, ya mohon dimaafin. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dan udah sedikit buat partisipasi, tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih banyak. Dari saya Faisal Hanafi, tentunya di channel Lentera Sukamana. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat. Ada kalau lu sensor. Anjir.